Oh, udah lain. Selamat siang. Selamat datang di Berita Takan. Di mana ada berita, di situ ada tatakan. Karena kami Berita Takan. Saya Taru Jibrando akan melaporkan beberapa berita yang tidak penting yang seharusnya Anda tidak simak. Kita langsung ke berita pertama. Berita tentang ideologi. Ideologi. Definisinya menurut Dr. Andes Murdiono adalah system of ideas yang mensistemasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi hidupnya. Beberapa kasus ancaman terhadap ideologi, salah satunya adalah tentang terorisme. Kita terhubung dengan reporter kita di TKP di mana terjadi penyanderaan terorisme. Silakan. Dan saya melaporkan langsung dari TKP. Ya, terima kasih saudara Taruli di studio. Saat ini saya sedang berada di TKP, di mana sedang terjadi penyanderaan oleh para pelaku teror. Diperkirakan jumlah sandera ada 5 orang. Pihak keamanan dan tim pasukan khusus sedang berusaha untuk menangani kasus tersebut. Ya, saat ini saya juga sedang berada bersama warga di sekitar sini. Ya Mbak, bagaimana bisa dijelaskan ada kejadian apa ini? Ah, kagak tahu saya mah. Saya habis nyuci, makanya keluar nih rame-rame bener. Oh gitu ya, jadi Mbak juga nggak tahu ada kejadian apa di Kagak sini? tahu. Oh nggak tahu. Iya, ini udah lama belum Mbak ada di sininya kira-kira? Nah, saya juga baru nyuci kan tadi keluar, makanya nih rame-rame apaan nggak tahu. Oh, jadi Mbak juga baru tahu ya? Ih, Iya, pemirsa, ternyata warga-warga di sini juga belum mengetahui kejadian apa yang sedang terjadi di TKP saat ini. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang ditemani oleh pasukan tim khusus yang menangani kasus tersebut. Betul, Bapak? Iya, benar sekali. Iya, jadi kami mau tanya gimana nih Pak perkembangan kasusnya sejauh ini? Ya, kami juga belum tahu ya. Kami kan juga dapat laporan dari warga sekitar karena tidak ada adanya tidak kenyamanan dari warga tersebut. Jadi kami dipanggil karena di dalam itu kayak ada penyanderaan teror. Ya, jadi kira-kira sudah berapa lama Pak kasus tersebut? Karena ini masih baru ya, saya rasa ini oknum-oknum yang baru. Saya juga baru tahu oknum ini, belum tahu lama juga. Nah, kira-kira Bapak tadi sampai di lokasi itu pukul berapa ya Pak? Oh, ini baru sampai Mbak, tadi Mbak nggak lihat ya? Baru sampai tadi. Iya, gitu. Oh iya, di dalam benar Pak ada jumlahnya 5 korban? Oh iya, tadi menurut laporan dari warga sekitar ada berjumlah 5 orang, perempuan semua sandranya.
Oh, iya seperti itu. Iya, pemirsa, itulah hasil wawancara kami dengan pasukan tim khusus yang menangani kasus teror tersebut. Diam. Banyak ngomong kamu. Diam. Bebas. Cara, diam. Mau bebas. Mimpi. Diam. Halo. Sandra sudah di tangan kami. Kami ingin meminta uang tebusan senilai 100 miliar rupiah. Kalau kamu ingin mereka bebas, kirim 1 kali 24 jam atau tidak semua tewas. Iya, tolong. Cepat bicara. Tuh, sudah mendengar buktinya kan? Kalau kamu ingin mereka hidup, cepat kirim atau akan kami habisi mereka semua. Wassalam. Iya, pemirsa, saat ini kami sudah berada persis di sebelah rumah tempat penyanderaan para korban teror. Di sini kami juga akan mulai aksi kami untuk menyelamatkan para korban. Ya, mari kita ikuti. Ya, pemirsa, nampaknya para teroris sudah mulai melancarkan aksinya. Sekarang para tim khusus sedang melaksanakan baku tembak dengan para pelaku teror. Ya, pemirsa, nampaknya para pelaku teror sudah dapat dibekukan oleh para pasukan tim khusus dari pihak Kapolres. Ya, Kami tidak bersalah. Sebenarnya dia. mata lu gak bersalah. Iya, pemirsa, nampaknya sekarang para pelaku teror sudah bisa diamankan dan para korban sudah diselamatkan di tempat yang aman. Belakang. Iya, pemirsa, barusan ini tim pasukan khusus sudah berhasil membekuk para pelaku penyanderaan. Dan di sini kami sedang berada dengan ketua dari tim pasukan khusus, betul Pak? Iya, betul sekali. Saya dari tim ketua tim pasukan khusus. Kami dari pasukan khusus telah berhasil menangkap 5 teroris ini. Untuk alasannya kenapa dia menyandra para sandera ini belum kita ketahui. Jadi bisa langsung ditanya saja ke para teroris ini. Iya, jadi kami akan menanyakan langsung kepada para pelaku penyanderaan ini. Siapa ketuanya? Dia, yang cewek. Ya, Mbak. Mbak, apa sih Mbak visi misi Mbak melakukan aksi penyanderaan ini, Mbak? Sengaja saya gabut soalnya di rumah nggak ada kerjaan juga. Suami saya selingkuh. Oh, jadi Mbak itu sedih banget ya? Sabar ya, Mbak. Habis diputusin nih. Ya, untuk Mbak, motif Mbak tuh apa sih Mbak? Ikut-ikut apa penyanderaan kayak gini, Mbak? Butuh duit buat dugem. Oh, ikut dugem. Miris sekali Emang ya. suka dugem ya, Mbak? Suka banget lah. Oh, suka banget dugem. Ternyata para pelaku teror ini suka dugem ya? Bapak, apa alasan Bapak melakukan aksi penyanderaan ini, Pak? Saya buat bantu istri goreng-goreng ayam untuk ngasih makan anak dan banyak lah. Oh, gitu ya, Pak? Ya, Bapak istrinya suka goreng ayam. Ya, Bapak, apa Pak alasan Bapak untuk melakukan aksi teror ini, Pak? Saya buat beli narkoba. Jadi Bapak melakukan aksi ini karena Bapak nggak punya duit buat beli narkoba? Iya, narkoba mahal, Bu. Oh iya, sekarang narkoba mahal ya Pak? Ya, saya nggak peduli. Bapak, apa motivasi Bapak melakukan aksi penyanderaan ini Pak? Saya buat main warnet, kalau bisa saya mau buka warnet. Oh, jadi niat Bapak ini sebenarnya lumayan bagus untuk membuka usaha warnet karena untuk menambah penghasilan istri, betul Bapak? Iya, betul sekali. Oh gitu. Jadi, Saya baru cerai sih. jadi istri mana Pak yang Bapak nafkahi kalau Bapak baru cerai? Buat saya aja. Ya, jadi itulah alasan-alasan para pelaku penyanderaan. Iya, pemirsa, saat ini kami sedang berada bersama para korban pelaku penyanderaan. Sini kami akan mewawancarai salah satu dari korban. Mbak, gimana nih ceritanya kok bisa jadi korban penyanderaan sih, Mbak?
Ya tadi Inyong sama teman-teman semua lagi pengen jadi TKW. Terus Toto ada yang nyeret-nyeret kami semua. Terus saya diikat tangannya, dimasukin ke dalam rumah kosong yang seram. Tahu-tahu terima kasihlah kepada tim tentara yang sudah nolongin kita semua. Ya gitu ceritanya. Nah, iya. Begitu ya Mbak? Iya, jadi pemirsa ternyata para korban ini sebelumnya diiming-imingi oleh para pelaku teror untuk menjadi pekerja di luar negeri sana, tapi nyatanya mereka malah disandra. Ya pemirsa, sekian laporan dari kami. Ya silakan kembali ke studio. Terima kasih rekan saya telah melaporkan langsung dari TKP. Kita langsung ke berita kedua, berita tentang ekonomi. Ekonomi, definisinya merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Salah satu ancaman terhadap ekonomi yaitu tentang demo. Salah satunya adalah tentang demo BBM. Kita terhubung langsung dengan reporter kita di TKP untuk meliput tentang demo BBM. Silakan. Terima kasih Saudara Taruli J. Priando yang sedang berada di studio bersama saya Nisa Martia yang sedang berada di TKP tempat terjadinya demo massal yang dilakukan oleh mahasiswa dari salah satu universitas yang berada di Jakarta. Turunkan liputannya. Turunkan harga BBM. Turunkan harga BBM. Turunkan harga BBM. Turunkan harga BBM. Turunkan. Pemerintah enak-enaknya duduk di bangku. Setuju. Yang miskin tambah miskin. Yang kaya makin kaya. Kami dari Ali University menuntut untuk turunnya BBM. Turunkan harga BBM. Agar harga angkut ke kampus lebih murah. Agar bensin lebih murah. Duit jajan makin naik. Turun. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama pejabat yang terkait dengan demo hari ini. Bapak, menurut Bapak gimana tanggapan Bapak tentang demo yang terjadi, Pak? Ya, demo ini cukup baik ya, rapi, tertib, tidak rusuh. Saya rasa mungkin sebagai warga negara tuh wajib menyampaikan pendapatnya dengan cara demo, tapi dengan tertib. Iya. Lalu apa nih Pak tindakan Bapak selanjutnya? Ya, saya rasa karena mereka menuntut demo BBM tentang BBM naik, saya berusaha, pemerintah berusaha untuk bisa menurunkan kembali harga BBM itu, tapi dalam jangka waktu lama, tidak secepat langsung gitu. Ya, terima kasih Bapak. Lalu kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ikut dalam demo tersebut. Mas, benar Mas ikut demo tersebut, Mas? Iya, saya mewakili dari Ali University. Ingin menuntut BBM untuk turun. Nah, lalu bagaimana upaya mahasiswa Usaha. untuk menurunkan BBM tersebut? Ya, kami berusaha untuk demo terus agar menekan pemerintah untuk bisa segera dan secepatnya untuk menurunkan harga BBM. Karena kami mahasiswa merasa kecewa dengan naiknya BBM. Setuju. Karena kami tidak, kalau ingin ke kampus ya bensin mahal. Setuju. Angkot mahal. Duit jajan mama duit dikit. jajan mahal semua transport. Gak bisa jalan sama doi. Setuju. Setuju. Baiklah, terima kasih pemirsa, itu dia laporan dari saya Nisa Martia yang sedang berada di TKP. Kembali kepada studio Taruli J. Priando. Terima kasih atas laporannya. Kita langsung ke berita ketiga, berita tentang sosial budaya. Kita memiliki video tentang wawancara tentang sosial budaya. Silakan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Tatakan Show. Nama saya Wati Similikiti sebagai presenter. Tema kita malam ini adalah tentang kebudayaan. Kita sudah punya budayawan Indonesia yaitu 3J. Silakan duduk dan silakan dinikmati sajiannya. Baik, saya mau tanya-tanya dulu ya. Kenapa sih kalian bertiga itu kok dipanggil 3J?
Itu karena sebutan nama kita ya. Nama kita. Depannya sama-sama J. Nama saya Jono. Nama saya Joni. Nama saya Jontor. Oh gitu. Terus sejak kapan grup kalian bertiga ini terbentuk? Ya, masa kuliah. Ya, masa kuliah. Kita sering kumpul bareng. Iya. Kita tahun berapa deh? Dulu Kalau nggak salah tahun 1970 ya. Tua banget tuh. Bukan ya? 1990 pemirsa, salah. 90. Iya, ketuaan biasa. Lupa faktor U. Terus kita dulu bentuk gara-gara kenapa nih? Gara-gara kalau nggak salah sebelum awal kebentuk itu waktu kita ketemu di museum. Iya, salah satu museum kesenian di Indonesia. Ya, sama-sama lagi ngeliat gitu ya. Sama-sama. Peninggalan sejarah. Habis Terus itu kebetulan asik, ya, asik. kebetulan hobi kita juga sama. Iya, sama. Ya, hobinya sama. Terus bikin grup, sering kumpul-kumpul udah deh, makanya jadi 3J ini. awalnya banyak yang ngumpul, cuma makin kemari ya Ya gitu biasa, orangnya udah rumah tangga. ya, orangnya makin berkurang ya setelah kita bertiga aja sih. Berikan aplaus pemirsa. Terus pesan-pesan kalian buat pemuda Indonesia supaya mengerti sejarah Indonesia seperti kalian dan budaya-budaya Indonesia. Ya itu kesana sih biar rajin belajar, jangan kebanyakan main game. Itu pemuda sekarang gitu, pemirsa. Pemuda sekarang ya lebih suka kebanyakan menggunakan waktu untuk main game dan hal-hal yang tidak berguna, bener kan? Ya, ternyata Main kemajuan game. teknologi juga Terus faktor pacar tuh. Ya. Jadi kebanyakan apa? Jadi budak cinta, bucin, parah. Iya. Terus habis itu faktor apa namanya? Teknologi. Iya, terus ada faktor usia juga sih, semakin tua kan, semakin mahal terus ngurus anak, ngurus keluarga ya. Game online tuh ya. Baiklah, Dota. Baik sekali. Terus saya akan langsung tanyakan kepada Bapak Jontor terlebih dahulu ya. Iya. Menurut Bapak Jontor ini apa sih kebudayaan itu? Menurut saya kebudayaan itu merupakan kata yang berasal dari kata budaya yang berarti merupakan suatu hasil masa cipta dan karya manusia. Mengingat kebudayaan adalah tumpahan ekspresi hidup manusia, maka budaya itu mesti dilestarikan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Dan dari hasil budaya itulah yang dinamakan dengan kebudayaan. Tapi pada dasarnya kebudayaan adalah wujud dari suatu karya tangan, hasil dari suatu karya tangan manusia. Itu kebudayaan. Bagus sekali jawabannya. Berarti Bapak Jontor. Sekarang saya akan bertanya pada Pak Joni. Menurut Pak Joni, apa sih yang menyebabkan perkembangan budaya Indonesia ini menurun? Padahal kan banyak banget tuh peninggalan dari nenek moyang untuk tetap dilestarikan. Terus apa sih contohnya? Jadi gini, kalau budaya Indonesia emang gimana ya? Makin kemarin emang makin turun, naik turun gitu. Padahal kita sebagai orang Indonesia itu udah bersyukur banget kebudayaan dari Indonesia yang diturunkan sampai sekarang masih ada gitu. Mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia turun itu faktor dari Boleh, boleh. ini dari apa namanya, dari luar negeri, faktor luar yang menyebabkan melupakan kebudayaan ya, asli Indonesia, kebudayaan asli itu keturunan nenek moyang kita. Makanya Ya. sekarang tuh banyak yang bergaya ke barat-baratan. Yang mereka Ya tuh, yang benar. Contohnya sih. Contohnya ya. ya itu seperti itu. Tapi makin kesini juga ada juga yang tadinya turun, makin kesini malah makin naik. Contohnya kayak batik, ya kan? Berarti sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri tuh. Kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga. Bahkan batik udah dikenal khas Indonesia. Waktu itu aja pas rapat, kalau nggak salah mantan Presiden Amerika Barack Obama itu sering memakai batik khas Indonesia. Itu merupakan suatu kebanggaan juga. Apalagi batik Indonesia itu udah diakuin sama UNESCO. Iya. Ya, makin mantap lagi kita. Harusnya kita juga Gini nih ya, Iya. batik khas asli. ya harusnya kita juga bukan batik aja gitu yang harus kita jaga. Karena banyak sekali. Iya, Masih budaya banyak. seperti kayak lenong itu harus dibudayakan di. Ya. Udah gitu ada lagi tuh
yang katanya kita diklaim apa namanya itu? Angklung ya. Angklung diklaim memiliki apa? Malaysia. Ya. Harusnya kita jaga terus, jangan sampai budaya kita yang lama itu jadi hilang. Ya udah. Nice, tepuk tangan. Saya akan bertanya lagi pada Bapak Jontor. Menurut Pak Jontor ini apa sih yang menjadi kekuatan dalam mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia? Menurut saya itu ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya di Indonesia. Secara kategorikal ada dua yang memicu perubahan sosial. Pertama adalah kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri, seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Pergantian generasi itu maksudnya dari kita ini kan tidak selamanya hidup di dunia, pasti ada masanya. Jadi kita memiliki pergantian generasi. Dan yang kedua adalah kekuatan dari luar masyarakat seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya secara langsung maupun persebaran kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial budaya dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka. Ya udah itu aja sih. Bagus sekali. Saya bertanya kepada Bapak Joni. Iya. Tahapan apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan budaya itu sendiri menurut Fun Person? Menurut Fun Person ya? Oke deh. Kalau menurut Fun Person bukan menurut saya nih. Beda ya. Menurut Fun Person saya bacain aja ya. Ya menurut kesimpulan saya gitu. Menurut kesimpulan saya dari Fun Person. Jadi gini. Kata Fun Person itu berpikir manusia itu ada 3 tahap katanya dia yang mempengaruhi perkembangan budaya itu. Fun Person dalam hal ini berpendapat bahwa ada 3 tahap bagi manusia untuk mendapatkan kebudayaan yang diantaranya itu mitologis, ontologis, dan fungsional. Tahap mitologis ini manusia dalam lingkungan penuh dengan dunia mistis, yaitu sikap yang masalah mempengaruhi sikap manusia bahwa ia merasa dirinya terkepung oleh hal-hal atau kekuatan gaib yang ada di sekelilingnya. Biasanya kekuatan gaib ini membentuk mitos-mitos yang dipercayanya sangat sakral, seperti adanya dewa-dewi atau bentuk-bentuk lainnya yang dianggap mempunyai tuan. Supaya sesembahan mereka tidak marah atau murka terhadap mereka, maka mereka akan memberi sesajen sebagai persembahan terhadap dewa-dewanya tersebut. Namun perlu diingat bahwa mitologi semacam itu hanya ada pada kehidupan masyarakat atau bangsa yang masih primitif. Itu aja. Bagus sekali pemirsa. Baik, kita telah meneruskan pertanyaan tadi. Saya akan tanya lagi dari Bapak Jontor ya. Bagaimana sih kondisi sosial budaya Indonesia saat ini? Baik, menurut hasil data yang kita peroleh, ada beberapa faktor kondisi sosial budaya Indonesia saat ini, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua ada sistem teknologi, dan yang ketiga ada sistem mata pencarian hidup dan ekonomi. Yang keempat ada organisasi sosial, yang kelima ada sistem pengetahuan, yang keenam religi, ketujuh kesenian, dan yang kedelapan sedang menghadapi suatu pergeseran budaya. Itu adalah faktor-faktornya. Bagus sekali. Tepuk tangan Indonesia. Saya akan bertanya kepada Bapak Joni, apa dampak bagi masyarakat itu sendiri tentang kondisi sosial budaya saat ini seperti yang telah disebutkan di atas? Terus positifkah atau negatifkah? Jelaskan. Dampak bagi masyarakat ya. Dampak bagi masyarakat itu jadi gini, kebudayaan Indonesia itu kayak serangkaian gagasan dan pengetahuan yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia itu sebagai pedoman tingkah laku dan menghasilkan produktivitas kebudayaan itu sendiri. Hanya persoalannya saja yang mengalami perubahan-perubahan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau dampak-dampaknya itu pasti ada dampak positif sama negatifnya ya. Kalau dari dampak positifnya itu kayak peningkatan dalam sistem teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Terus yang kedua itu dari struktur kekuasaan
pergeseran struktur kekuasaan dari otokrasi menjadi oligarki, ya kan. Yang ketiga, mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat madani dalam skala global. Kalau dari pengaruh negatifnya, bisa kita lihat dari timbulnya perubahan dalam gaya hidup, terjadinya kesenjangan budaya, yang terakhir sarana kompetisi yang menghancurkan. Ya udah nggak ini lagi, kalau kita berkompetisi udah nggak sehat lagi. Jadi harus salah satunya harus ada yang hancur biar supaya si yang berkompetisi ini ada yang menang. Oh iya, gitu. bagus. Rich. Ini pertanyaan terakhir saya akan tanyakan pada Bapak Jonto soal tari pendek nih ya. Kan itu kan ambil Malaysia. Terus menurut Anda tentang Malaysia yang mencipta tarian tersebut terus gimana? Saya sangat kecewa sih sebenarnya dengan Malaysia itu yang terang-terangan mengklaimkan dia bahwa tari pendek itu ada milik Malaysia sendiri. Dan seharusnya mereka tahu bahwa tari pendek itu asli dari Indonesia dan itu sudah ada dari zaman dahulu. Ya, gitu menurut saya. Saya sangat kecewa. Saya nambahin ya, sebenarnya dari kitanya juga harus menjaga, harus ini juga harus apa yang namanya ya? Melestarikan. Ya anak muda sekarang jangan cuma gitu lah. Ya, karena kebanyakan tipe orang Indonesia itu Bodo amat. biasanya iya bodo amat. Yang bodo amat itu juga dari kalangan pemudanya. Iya. Kalau udah dia diambil baru nyesel. Iya, itu maksudnya. Baru misalnya protes. Iya, protes. Tapi disuruh melestarikan nggak mau ya. Melestarikan nggak mau, susah sekali. Jadi dari saya gitu, Iya, coba kita sendiri aja lah. dari kitanya, dari pemuda-pemuda. Mulailah dari kita sendiri, janganlah menasihati orang. Mulai aktif, melestarikan kebudayaan Indonesia, jangan sampai diklaim oleh negara lain. Karena kita pasti rugi. Nanti habis kebudayaan kita diklaim semua. Itu aja. Dan itu aja. Sekali. Menurut Bapak Jono ini kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi apa Pak? Saya sudah menyimpulkan dengan membuat note dari tadi ya, dengan menyimak pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Jonto dan Pak Joni ya. Kesimpulan saya adalah perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial di dalam masyarakat sehingga muncul tata kehidupan sosial yang baru. Nah, terus juga perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Dan juga perubahan sosial dan budaya memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Lalu kembangkan dan lestarikan budaya yang mengarah ke hal yang positif. Dan juga waspada dan berantaslah perubahan yang mengarah ke hal yang negatif. Ya. Tadi jawaban dari para budayawan 3C ini. Terima kasih pemirsa telah menonton. Kamu tidak harus membakar buku untuk menghancurkan sebuah kebudayaan. Hanya perlu menyuruh orang-orang untuk berhenti membacanya. You don't have to burn books to destroy a culture, just to get people to stop reading them. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Anda masih menonton Berita Takan. Kita langsung ke berita terakhir, berita tentang pertahanan dan keamanan. Salah satu ancamannya adalah PKI. PKI adalah organisasi terlarang yang dulu bertumbuh di Indonesia. Sejak tahun 1965, PKI telah dibubarkan. Tetapi sampai sekarang masih ada benih-benih PKI yang tumbuh di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan saya Aldi Ardiansyah akan melaporkannya untuk Anda. Silakan disimak. Silakan Aldi. PKI, Partai Komunis Indonesia, merupakan partai terlarang yang berada di Indonesia. Sejak tahun 1965, PKI telah dilarang keberadaannya oleh Presiden Soeharto dan pemerintahan saat itu. G30S PKI merupakan suatu bentuk gerakan yang dilakukan oleh PKI yang bertujuan untuk melesarkan pemerintahan Soekarno, di mana 7 jenderal telah dibunuh, disiksa, dan dimasukkan ke lubang buaya.
Ratusan orang yang dipecah dalam 7 regu naik ke truk militer dan bus-bus dinas. Masing-masing punya tugas menjemput satu nama jenderal untuk dibawa ke kawasan Lubang Buaya. Target utama ialah Kepala Staf Angkatan Darat bersenjata Jenderal Ahmad Nasution. Pasukan Cakrabidawa masuk mendobrak pintu menuju kamar Jenderal Nasution membawa senjata siap tembak. Pasukan tentara itu terus menembak hingga menyasar ke Ade Irma, putri sang jenderal. Ade Irma dikabarkan tewas setelah 5 hari menjalani pengobatan di RSPAD Gatot Subroto. Nasution selamat karena berhasil melarikan diri meloncat tembok ke belakang rumahnya. Mendengar suara tembakan, ajudan Jenderal Nasution Liotu Pierre Tandian mengaku sebagai Jenderal Nasution. Pasukan tentara itu percaya dan membawa Pierre Tandian ke Lubang Buaya. Kediaman Jenderal Nasution di Jalan Teku Umar Menteng saat ini telah menjadi museum. 2 truk tentara tiba di kediaman Letjen Ahmad Yani di Jalan Lutuhari, Menteng, Jakarta Pusat. Ahmad Yani tewas setelah diberondong 7 peluru sejenis senjata Thompson di dekat pintu kamarnya. Dua peluru bersarang di tubuh sang jenderal. 5 peluru lain tembus dari tubuh sang jenderal. 2 peluru menyasar lukisan. 3 lainnya menyasar ke arah lemari. Kediaman sang jenderal sudah lama dijadikan museum, tepatnya 1 tahun setelah peristiwa Kelabu 1906 itu. Para tentara menyelinap ke rumah Majen S. Parman di Jalan Samsurijal, nomor 32, Menteng, Jakarta Pusat. Majen S. Parman diminta menghadap Presiden Soekarno dengan alasan negara dalam keadaan darurat. Sang jenderal curiga meminta sang istri menelpon Letjen Ahmad Yani, namun sambungan ke Kabul tersebut diputus. Alhasil, S. Parman dibawa para tentara ke dalam truk yang akan melaju ke kawasan Lubang Buaya. Tiga truk tentara berlari menuju pintu rumah MT Haryono di Jalan Prambanan. Para tentara itu menembak ke segala arah di dalam rumah. MT Haryono yang sembunyi mencoba berhasil salah satu senjata. Dia tewas ditembak di dalam kamar. MT Haryono diseret dan dimasukkan ke dalam truk menuju kawasan Lubang Buaya. Rumah MT Haryono rencananya akan dijadikan cagar budaya. Hingga kini rumah itu masih ditinggali ahli waris dan masih mempertahankan wujud aslinya. Dini hari itu, pasukan tentara itu juga berencana menculik Brigjen TNI Sutoyo. Pasukan tentara itu saat itu masuk melalui garasi di samping rumah sang jenderal. Mereka mengatakan Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Masih dalam keadaan baju tidur, Sutoyo dibawa pasukan tentara ke Lubang Buaya. Rumah bersejarah itu kini telah beralih ke pemilikan. Rencana penculikan juga dialamatkan pada Brigjen DI Panjaitan. Para tentara masuk ke dalam rumahnya di Jalan Hasanuddin nomor 53, Kebayoran Baru. Menembak ke segala arah di lantai 1 rumah tersebut. Melihat keluarganya diancam, DI Panjaitan turun dengan seragam lengkap dan berdoa. Dia kemudian tewas ditembak saat tengah berdoa di garasi rumahnya. Majen TNI Raden Suprapto juga ikut diculik. Ketika itu, para pasukan tentara meminta Suprapto menghadap Presiden Soekarno. Tanpa curiga, Suprapto kembali ke kamar untuk berganti pakaian, namun pasukan tentara itu minta tak usah berganti pakaian karena terburu-buru. Jasad 6 jenderal dan 1 perwira pertama ditemukan pada 4 Oktober 1965. Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto melakukan penggalian di Kelurahan Lubang Buaya. Di sana ditemukan tubuh para jenderal yang dikubur bertumpuk. Peristiwa itu kemudian memicu sejarah kelam pembantaian dan penahanan jutaan orang atas nama pembersihan simpatisan komunisme.
Soeharto memimpin pembersihan tersebut. Hingga 1966, sedikitnya 500.000 orang, baik anggota maupun simpatisan PKI, dibunuh secara sistematis. Begitu kejamnya PKI, sehingga membuat kita sadar akan bahayanya PKI di Indonesia. Semoga PKI tidak timbul lagi di Indonesia ini. Semoga negeri kita tetap damai, tentram, dan sejahtera. Saya Aldi Arya Saputra melaporkan untuk sini. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita yang tidak penting ini dari awal sampai akhir. Dan kita telah sampai di ujung acara. Saya akan berpantun sedikit untuk Anda. Di Irian ada burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di acara Berita Takan selanjutnya. Berita Takan, di mana ada berita, di situ ada tatakan. Karena kami Berita Takan. Saya Tarul Jibrando. Ciao. Kuota memori apa? Sama ya. Apa? Selamat datang di Berita Takan. Ada berita, di situ ada katakan. Belum mas, belum. Berita Takan. Belum. Saya Tarul Jibrando. Iya, pemirsa, saat ini kami sedang berada persis di sebelah lokasi penyanderaan. Para pasukan tim khusus sedang mencoba untuk mendobrak pintu dari lokasi penyanderaan tersebut. Mari kita ikuti. Ya pemirsa, kami sudah berada di lokasi penyanderaan. Oh, jangan semua, jangan. Ayam. Wah, belum. Ngajarin lagi. Terima kasih Saudara Taruli J. Priando yang berada di studio bersama saya Nisa Martia berada di TKP tempat terjadinya demo massal yang dilakukan oleh mahasiswa. Berikut liputannya. Masalah. Selamat siang, mohon perhatian kepada berisik sumpah. pengunjung Monas Jakarta. Oh, apa nama? Ya, belum.
Udah kayak. Aduh. Set. Dah, itu baru pesona. Ih, nggak jelas hati lo. Dulu lah. Iya, padahal kan kita lain juga ini. Jo, sobat. Banget, kajong. Nih, gue mau dulu biar enak. Udah ganteng kok gue ganteng sih. Gue ganteng nggak? Itu cuy, gue belum selesai nih bikin Kali ide. ya, lu udah cantik gitu. Udah cantik. Nggak kece coy, udah. Mulai ya. Oh iya. Nah, lu awas Diana coba-coba buat nganuin aku. Mabok lu. Enggak apa-apa. Terima kasih rekan saya yang telah melaporkan